Kasih yang tersiar dari Syam di kota Gorontalo. Pan rasa untukku. Subhanallah, masih adakah di dunia ini gadis seperti Raniku saat itu? Itulah kata hatiku mengagumi Rani. Waktu terus bergulir, dan tanpa terasa hubungan kami telah berusia hampir 2 tahun. Tetapi dalam jangka waktu yang sangat panjang tersebut, aku tidak pernah memperlakukan Rani dengan tidak senonoh. Bahkan darinya aku memahami arti hidup yang sesungguhnya. Dan darinya pula aku jadi mengerti arti cinta. Kegigihan Rani dalam berjuang melewati hidup yang penuh dengan cobaan membuat aku jadi memahami bahwa diriku bukanlah siapa-siapa, bahwa diriku hanyalah laki-laki lemah yang hanya selalu mengandalkan orang tua dalam segala hal. Rani bahkan tak mau menerima bantuan orang lain selama dia masih mampu bertahan hidup. Memang Rani tak seberuntung gadis-gadis lain yang bisa mengenyam bangku kuliah tanpa harus berpikir dari mana sumber ekonomi yang menjadi penopang hidup mereka. Yang mereka tahu hanyalah belajar dan belajar. Sedangkan Rani, dia harus senantiasa memutar imajinasinya agar bisa tetap kuliah dan bertahan hidup. Apalagi sejak kecil Rani hanya tinggal bersama mamanya yang telah sakit-sakitan dan adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ranilah yang menjadi tulang punggung keluarganya. Terkadang aku juga sering merasa kesal dengannya, karena dia tidak pernah mau menerima bantuanku. Alasannya bahwa dia masih sanggup untuk membiayai keluarganya. Bahkan dia tidak ingin menjadi beban orang lain. Rani pun mengklaim bahwa belum saatnya aku membiayai kehidupannya. Tetapi lambat laun aku jadi memahami jalan pikirannya. Bahkan semua itu semakin membuatku kagum pada Rani. Hingga tibalah pergantian tahun yang menjadi petaka bagi cinta kami. Berita perjodohanku dengan Melani telah diberitahukan padaku. Aku sangat terpukul dengan semua itu. Tetapi aku tidak bisa berbuat banyak, karena memang segala sesuatu yang sering terjadi dalam keluargaku selalu diputuskan oleh orang tuaku. Jangankan aku, kedua kakakku pun sebelumnya harus rela melepaskan cinta mereka demi pasangan pilihan orang tua kami. Mulai dari persiapan pernikahan hingga hari H pernikahanku telah tersusun rapi dalam rekapan catatan mamaku. Semuanya terjadi begitu cepat hingga aku tak sempat lagi bertemu dengan Rani untuk menjelaskan semua ini. Bahkan aku pun tidak diberikan waktu untuk mengucapkan kata perpisahan pada Rani, gadis manis yang telah merajai hatiku. Karena pernikahanku digelar secara meriah di kampung halaman Melani di Manado. Aku tidak tahu bagaimana perasaan Rani saat mendengar dan mengetahui tentang kenyataan ini. Tetapi aku sudah memprediksi sendiri bahwa dia akan sangat terluka dengan semua ini. Aku hanya berdoa, semoga Rani tetap yakin dan percaya bahwa cintaku selamanya hanya untuknya. Dan kini tahun 2008 akan segera berakhir. Tanpa terasa setahun sudah aku terpisah dari Rani. Tetapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri bahwa cintaku pada Rani masih seperti dulu. Dan pada tanggal 2 Desember kemarin, aku kembali ke Gorontalo, ke kampung halamanku yang tercinta ini. Dan momen ini tidak kusia-siakan untuk bersilaturahim pada Rani dan keluarganya. Sulit bagiku untuk melukiskan perasaanku saat aku bertamu ke rumahnya Rani. Semuanya telah berubah. Gubuk kecil dengan ukuran 4x6 masih berdiri kokoh di atas bambu penyangganya. Meskipun masih terlihat sama, yang berubah hanyalah taman-taman yang dulunya indah, dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang setiap hari dirawat oleh Rani. Kini telah kering dan gersang seolah tak terurus. Begitu juga dengan kondisi samping dan belakang rumahnya. Semua terlihat semrawut dan tak terawat. Kenapa Rani tidak merawat lagi rumahnya seperti dulu? Apakah mereka sudah pindah? Ujarku dalam hati. Sesaat mataku terpana pada sebuah gundukan tanah di samping rumah Rani.
tepatnya di bawah pohon mangga tempat kami dulu sering menghabiskan waktu indah dulu. Gundukan tanah itu seperti kuburan. Memandangi hal itu dadaku berdegup kencang. Perasaanku tak menentu. Apakah mamanya Rani yang kutinggal dulu sakit-sakitan telah meninggal? Ya Allah, semoga Rani diberikan ketabahan dalam menerima cobaan berat ini. Begitu banyak penderitaan yang selalu mewarnai kehidupannya, mulai dari kehilangan ayahnya, kehilangan aku. Kini ibunya yang mungkin telah pergi untuk selama-lamanya. Dengan perasaan sedih aku mencoba mendekati rumah Rani dan berusaha menyalaminya. Perlahan-lahan pintu rumahnya Rani mulai terbuka lebar. Dan betapa kagetnya aku saat itu kalau mengetahui kalau orang yang membuka pintu rumah saat itu bukanlah Rani, tetapi adalah mamanya Rani. Dan berdiri tak jauh darinya adalah Santi, adiknya Rani. Lalu kemana Rani? Dengan gugup dan dengan perasaan tak menentu, perlahan aku mulai buka suara menanyakan keadaan Rani. Mendengar pertanyaanku, mamanya Rani terdiam dan hanya meneteskan air mata. Aku jadi penasaran dibuatnya. Berkali-kali aku tanyakan pada Mama dan Santi tentang keberadaan Rani serta kondisi kesehatannya. Namun lagi-lagi mereka hanya bisa menangis dan tidak mau memberi jawaban. Hingga sesaat kemudian Santi menarik tanganku dan diajaknya ke halaman samping rumah, serta menunjuk ke arah gundukan tanah yang berada di bawah pohon mangga itu. Itulah Kak Rani, ujar Santi sambil berlari ke dalam rumahnya kembali. Dengan air mata mengalir deras. Mengetahui semua itu, aku merasa urat nadiku seolah putus. Aku pun merasa tulang-tulangku seolah tidak nyambung lagi. Perlahan air mataku mulai menetes deras di pipiku. Kudekati gundukan tanah kuburan itu. Kulihat di batu nisannya tertulis sebuah nama yang sangat aku kenal. Maharani binti Ismail Qadir, meninggal 28 Agustus 2008. Air mataku semakin deras mengalir. Kudekap batu nisan tersebut dengan erat, dan memori kenangan kami seolah terpampang kembali di hadapanku. Saat-saat indah bersamanya dan saat-saat sedih berdua dengannya, menghabiskan sore yang indah di bawah pohon mangga ini, yang kini menjadi tempat peristirahatannya yang terakhir. Oh Raniku yang malang, maafkanlah aku sayang. Aku telah banyak menyakitimu. Aku selalu dan sering menyakitimu. Namun sejuta maaf selalu kau berikan padaku. Maafkan aku Rani, maafkan aku. Kudoakan semoga segala kebaikan dan pekertimu selama di dunia ini akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menempati surganya yang tertinggi nanti. Aku tak menyangka sama sekali kalau semua ini akan terjadi pada Rani, gadis yang begitu baik, berbudi pekerti yang luhur, tetapi usianya tak panjang. Ku ketahui penyebab meninggalnya Rani karena hanya sakit kepala selama 3 hari. Menurut mamanya, tak ada gejala penyakit kronis yang dideritanya. Bahkan menurut cerita mamanya, sebelum Rani meninggal, sore harinya dia masih sempat menyiram tanaman di halaman depan rumah, memasak makan malam. Bahkan dia masih sempat menjadi imam saat melaksanakan sholat isya berjamaah bersama mama dan adiknya. Subhanallah, gadis yang baik. Selamat jalan. Doaku selalu menyertaimu sayang. Ya Allah, terimalah dia di sisimu. Bahagiakanlah dia dengan kebahagiaan yang tidak pernah dia dapat selama hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.